Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uminadatul Anisa dari kelompok 2 A 2018-1. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan needle decompression. Yang pertama, pasien datang dalam keadaan gawat darurat, kemudian kita lakukan pengkajian. Di sini pasien tampak gelisah yang menandakan pasien hipoksia, kemudian pasien tampak cyanosis, kemudian terdapatnya distensi vena jugularis. Kemudian kita lakukan palpasi. Didapatkan bahwasannya trakea terdorong ke arah kiri yang menandakan bahwasannya pasien mengalami kerusakan pada dada sebelah kanan. Kemudian selanjutnya kita lakukan perkusi. Didapatkan bahwasannya hipersonor. Kemudian kita lakukan auskultasi. Ketika kita lakukan auskultasi, tidak ada suara nafas. Kemudian selanjutnya dapat kita simpulkan bahwasanya pasien mengalami tension pneumotorak. Kemudian kita datang ke keluarga. Baik Bu, di sini didapatkan hasil bahwasannya anak ibu mengalami tension pneumotorak dan akan dilakukan tindakan needle decompression, di mana tindakan ini bertujuan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam rongga dada pasien, di mana nantinya saya akan melakukan penusukan pada area dada sebelah kanan ya Bu, untuk mengeluarkan udara. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, nah selanjutnya kita posisikan pasien supinasi, kemudian kita berikan simple mask agar oksigen yang didapatkan pasien optimal. Nah selanjutnya kita persiapkan alat. Yang pertama kita gunting plester untuk fiksasi nantinya. Kemudian yang selanjutnya kita dekatkan bengkok. Kemudian kita buka set steril. Nah kemudian yang selanjutnya kita masukkan squid 5 cc dan 3 cc serta aboket ke dalam bak steril. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan betadine ke dalam kom steril. Selanjutnya kita patahkan lidokain. Baik, setelah itu kita selanjutnya kita datang ke pasien, kemudian kita lakukan penusukan ini di area ICS 2, mid clavicula atau ICS 5, mid axilla anterior. Nah, di sini saya mengambil di ICS 2 di mid clavicula. Nah, selanjutnya kita berikan tanda untuk mempermudah nantinya melakukan penusukan. Baik, setelah itu kita akan memasang handscoon steril sebelah kanan. Nah, baik, setelah itu kita ambil squid 3 cc, kemudian kita masukkan kita ambil lidokain 2 cc. Baik, setelah selanjutnya kita masukkan kasa ke dalam betadine yang sudah kita tuang sebelumnya. Selanjutnya kita pasang handscoon steril sebelahnya lagi. Nah, setelah selesai kita lakukan perawatan luka atau lakukan desinfeksi. Sebelumnya kita pasang duk pada pasien. Kemudian kita lakukan perawatan luka. Kita ambil kasa yang sudah kita celupkan ke betadine tadi, kemudian kita peras. Kemudian kita lakukan perawatan luka dengan gerakan sirkular, sekali usapan dari dalam keluar. Kita lakukan hingga luka bersih. Selanjutnya kita lakukan penusukan lidokain. Tidak lupa kita ambil kasa untuk mendip agar tidak ada darah yang keluar nantinya. Baik, kita lakukan penusukan dengan derajat 15 sampai 30 derajat.
masuk. Kemudian kita lakukan aspirasi. Apabila tidak terdapat darah, maka kita dorong cairan lidokain. Kemudian kita tarik jarum. Kemudian kita lakukan aspirasi sekali lagi. Tidak terdapat darah, maka kita dorong. Kemudian kita tarik sekali lagi. Kita lakukan aspirasi, tidak terdapat darah. Kemudian kita dorong hingga cairan lidokain habis. Kemudian kita dip agar tidak terdapat darah pada dada pasien. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan needle decompression. Nah, di mana needle decompression ini dilakukan penusukan dengan derajat 90 derajat. Kita masukkan 2/3 bagian jarum. Kemudian kita akan melihat bahwasannya apakah jarum tersebut tepat pada area penusukan, di mana nantinya speed ini akan terdorong keluar atau oksigen akan mendorong speed keluar. Kemudian selanjutnya kita bisa lepaskan, kita tarikkan jarum, kemudian kita dorong advocate hingga sepenuhnya masuk ke dalam atau area penusukan tadi. Kemudian bisa kita buang. Nah, selanjutnya kita setelah selesai, maka prinsip steril sudah selesai, maka bisa kita lakukan, kita letakkan atau kita tutup advocate dengan menggunakan jari handscoon. Kemudian kita ikat dengan menggunakan benang atau benang hekting. Nah, selanjutnya bisa kita letakkan kasa yang sudah kita potong sebelumnya menjadi 2 bagian. Nah, kemudian untuk sebelumnya kita bisa lepaskan dup. Kemudian kita bisa menanggalkan handscoon untuk mempermudah melakukan fiksasi dengan menggunakan plester yang sudah kita gunting sebelumnya. Kita lakukan fiksasi. Nah, baik, setelah kita selesai melakukan fiksasi, maka kita bisa memiriskan alat. Kemudian kita bisa lakukan evaluasi pada pasien, di mana di sini pasien tidak tampak gelisah lagi karena pasien sudah tidak mengalami hipoksia. Selanjutnya pasien tidak tampak cyanosis. Kemudian selanjutnya ketika kita lakukan pengecekan nadi, pasien tidak mengalami takikardi. Kemudian yang selanjutnya tidak terdapat tensi vena jugularis dan trakea, dan juga tidak terdapat deviasi trakea. Selanjutnya ketika kita lakukan perkusi, maka bunyinya adalah sonor. Kemudian ketika kita lakukan auskultasi, suara nafas vesikular. Baik, setelah selesai kita bisa lakukan dokumentasi, yaitu nama pasien, kemudian tindakan apa yang kita berikan, kemudian catat hari, tanggal, jam, selanjutnya nama perawat Uminda Dato Anissa, tanda tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.